Halo, perkenalkan aku Anissa Mufidatun Solihah dengan NRP 50262111089. Di kesempatan kali ini, aku bakal jelasin salah satu proses dalam framework COVID-5, yaitu proses manage risk atau proses manajemen risiko dengan kode proses AP012. Ya, aku mau kasih tahu nih, kenapa sih aku pilih proses manajemen risiko di antara 37 proses dalam framework COVID-5. Nah, jadi alasan aku kenapa milih proses manajemen risiko itu adalah karena proses ini tuh adalah salah satu proses yang menurut aku penting, tapi itu sering banget dilewatkan sama perusahaan. Nah, selain itu, resiko itu juga punya banyak tipe, banyak macam. Tapi itu resiko tuh nggak bisa dihilangin, tapi kita itu bisa atur resiko itu. Di sini aku bakal jelasin detail tentang proses manajemen resiko di framework COVID-5. Pertama, apa sih itu proses manajemen risiko? Jadi, proses manajemen risiko itu adalah proses yang mengidentifikasi, menilai, dan mengurangi risiko terkait teknologi informasi dalam tingkat toleransi yang ditetapkan oleh manajemen eksekutif perusahaan. Nah, tujuan dari kita melakukan proses manajemen risiko adalah untuk mengintegrasikan pengelolaan risiko perusahaan terkait teknologi informasi dengan IRM keseluruhan, serta menyeimbangkan biaya dan manfaat pengelolaan risiko perusahaan terkait teknologi informasi. Nah, sebuah proses itu pasti ada tujuannya. Di proses manajemen risiko itu ada dua tipe tujuan, yaitu tujuan di bidang teknologi informasi dan tujuan dalam proses. Untuk tujuan dalam bidang IT itu ada 5, yaitu yang pertama, kepatuhan dan dukungan teknologi informasi untuk aturan bisnis terhadap hukum dan peraturan eksternal. Yang kedua itu adalah mengatur risiko bisnis terkait teknologi informasi. Yang ketiga itu adalah transparansi cost, benefit, dan risk. Yang keempat adalah keamanan informasi, proses infrastruktur, dan aplikasi. Yang kelima adalah pengiriman program dan manfaat itu bisa tepat waktu, sesuai budget, serta keperluan pertemuan dan standar kualitas. Nah, sedangkan untuk tujuan secara proses itu ada 4. Yang pertama itu untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengatur, dan melaporkan risiko terkait IT. Yang kedua, adanya profil risiko masa sekarang yang lengkap. Yang ketiga adalah semua perilaku manajemen risiko yang signifikan dapat diatur dan di bawah kontrol. Yang keempat, itu adalah pengendalian risiko terimplementasi dengan efektif. Selanjutnya kita akan masuk ke proses-proses apa aja sih yang ada di proses manajemen risiko di framework COVID-5. Nah, di proses manajemen risiko ini kita bagi lagi menjadi 6 subproses. Subproses yang pertama itu adalah subproses collect data atau subproses mengumpulkan data. Dalam subproses collect data atau mengumpulkan data ini, proses yang dilakukan itu adalah mengidentifikasi dan mengumpulkan data-data yang relevan terkait risiko di bidang IT, agar saat nanti kita melakukan proses identifikasi, analisis, serta reporting itu data-data yang kita kumpulkan itu bisa menjadi data yang efektif. Nah, apa sih data-data yang kita kumpulkan? Data yang kita kumpulkan itu adalah data terkait kejadian yang tidak mengenakan atau kejadian yang tidak diharapkan terjadi di masa lampau pada perusahaan, tapi kejadian itu dialami oleh perusahaan. Seperti sebagai contoh, itu misalnya di sebuah perusahaan A, 5 tahun yang lalu itu mengalami kejadian bahwa data perusahaan itu sempat bocor ke publik. Nah, itu bisa jadi salah satu contoh dan kita bisa ambil sebagai data untuk menganalisis risiko yang akan kita analisis nanti. Selain data di internal, kita juga harus mengumpulkan data-data eksternal. Apa aja sih masalah yang terjadi di luar sana, yang terjadi di perusahaan lain? Misalnya perusahaan B itu sekarang sedang mengalami bahwa data-datanya itu sedang diserang virus. Nah, itu bisa jadi data yang relevan buat kita, buat nanti kita mempersiapkan, oh, kita berarti ada possibility untuk terkena risiko tersebut juga, gitu.
Nah, di sini adalah contoh-contoh aktivitas yang biasanya dilakukan pada proses mengumpulkan data. Misalnya ini salah satunya adalah record relevant data on enterprise's internal and external operating environment that could play a significant role in management of IT risk. Setelah kita melakukan pengumpulan data dan identifikasi singkat, proses selanjutnya yang akan kita lakukan adalah proses analisis risk atau menganalisis resiko-resiko yang telah kita kumpulkan tadi. Nah, di proses ini yang kita lakukan itu adalah develop useful information to support risk decision. Jadi, dari risiko-risiko yang telah kita kumpulkan tadi itu akan dianalisis lebih lanjut. Yang mana nih sebuah risiko yang probability-nya paling besar, dampaknya lebih besar, dan kemungkinan bakal terjadi ke perusahaan kita tuh paling besar. Nah, kita tuh harus mempelajari juga bagaimana resiko itu terjadi, apa penyebabnya, siapa aja yang terdampak, terus apakah ini bisa berdampak jangka panjang ke perusahaan. Dan di tahap ini tuh kita bakal identifikasi hal-hal apa saja yang terkait resiko yang telah kita kumpulkan tadi. Selanjutnya, pada proses ketiga adalah proses maintain a risk profile. Nah, proses ini itu dalam bahasa Indonesia artinya memaintain sebuah profil risiko. Apa sih profil risiko itu? Jadi di proses atau tahap sebelumnya kita itu sudah ngumpulin apa sih resiko-resiko yang akan kemungkinan terjadi di perusahaan kita. Sudah kita identifikasi juga nih apa penyebabnya, apa dampaknya, terus apakah ini bakal efek jangka panjang. Nah, semua resiko itu kita akan kumpulkan dalam satu file namanya risk profile. Risk profile itu bahasa Indonesianya itu profil risiko. Nah, setiap perusahaan itu punya risk profile yang beda-beda karena ada banyak faktor nih yang membuat sebuah perusahaan sama perusahaan lain beda. Misal ada di culture perusahaannya, ada di tujuan perusahaannya, bagaimana perusahaan itu menjalankan prosesnya, itu kan pasti beda-beda. Nah, oleh karena perbedaan-perbedaan itu, jadi perusahaan itu pasti punya profil risiko itu yang nggak mirip, beda-beda semua. Selanjutnya ada kita masuk ke tahapan keempat yaitu tahap articulate risk. Di tahap articulate risk itu kita akan melihat kembali pada profil risiko pada masa saat ini itu risiko mana sih yang pasti akan terjadi atau risiko yang probabilitas terjadinya itu paling tinggi dan paling tidak dapat dihindari. Serta nanti kita juga bakal lihat apa dampak-dampaknya pada perusahaan. Setelah kita lihat, kita akan juga laporkan kepada bagian stakeholders atau pada pemimpin perusahaan. Nah, setelah kita laporin, kita juga bakal membuat sebuah decision maker. Jadi, kita bakal membuat sebuah keputusan tentang worst case atau kemungkinan terburuk yang akan dialami perusahaan jika risiko itu terjadi pada perusahaan kita. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahapan yang kelima, yaitu tahapan Define a Risk Management Action Portfolio. Nah, di tahap ini tuh perusahaan bakal menentukan apa saja sih strategi yang bakal digunakan untuk menghadapi risiko-risiko yang mungkin terjadi pada perusahaan. Terutama tadi pada tahap sebelumnya kita ke risiko yang probabilitasnya paling tinggi atau risiko yang paling mungkin terjadi. Nah, di tahap ini juga, kita juga melakukan manage opportunities atau kesempatan untuk mengurangi dampak atau si risiko itu sendiri. Jadi, misalnya risiko itu tadi levelnya di level 4 dan kita gak bisa manage risiko itu, kita bakal nyari-nyari nih kesempatan mana sih yang bisa kita gunakan supaya risiko itu tadi tuh bisa turun ke level 2 yang dimana level itu bisa kita manage dan kita atur nih masalahnya. Nah, jadi kemungkinan-kemungkinan itu kita masukin juga menjadi sebuah portofolio yang namanya risk portfolio. Selanjutnya kita masuk ke tahapan terakhir atau tahapan keenam, yaitu tahap respond to risk. Nah, tahapan ini tuh adalah tahap di mana risiko yang kita perkirakan terjadi, risiko yang kita kumpulkan di tahap-tahap sebelumnya itu benar-benar terjadi. Nah,
Kita itu di tahap ini tugasnya adalah implementasi aksi dan strategi yang telah kita buat sebelumnya untuk memanage atau mengatur agar risiko itu tidak berdampak lebih lanjut kepada perusahaan. Kita sudah membuat sebuah strategi, aksi-aksi apa yang harus kita lakukan jika kita berhadapan dengan risiko tersebut. Di tahap ini, kita hanya harus mengimplementasikan dengan efektif agar strategi kita itu berjalan dengan lancar dan risiko-risiko yang kita hadapi itu bisa diatasi dengan baik. Nah, itu tadi 6 subproses dari proses manajemen risiko di framework COVID-5. Sekian dari aku, terima kasih sudah menonton.